Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang Inang Jemaat HKBP Limo. Atas nama para halado HKBP Limo, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan kehadirannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang, kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayat 1. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan,
Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami. Banyak yang menderita dan sengsara oleh karena COVID-19 ini. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu mukaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dalam ibadah minggu kita pada hari ini dapat kita lihat pada warta digital yang telah disediakan oleh Huria. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 3. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, secara khusus HKBP Limo dan seluruh orang percaya dimanapun berada saat ini. Senang sekali rasanya menyapa Anda semua dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu hari ini, yaitu Minggu Kantate, di mana firman Tuhan tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 12. Saya mengundang Anda semua untuk turut serta membacanya bersama-sama dengan saya. Inilah yang tertulis. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siap atau tidak siap,
terima atau tidak terima, kita, Anda, dan saya, dan setiap orang yang percaya yang ada di dunia ini, saat ini, atau mungkin di waktu-waktu yang akan datang, dan bisa terjadi kapan saja, bahwa sebenarnya kita sedang menghadapi suatu peperangan rohani. Siap atau tidak siap, kita akan menghadapi peperangan rohani. Yang dipertaruhkan ialah bagaimana daya juang Anda, dan bagaimana Anda mempersiapkan diri, dan bagaimana Anda memperlengkapi diri Anda supaya Anda dapat bertahan, dapat mengalahkan, dan juga Anda dapat melakukan perlawanan. Tetapi jikalau Anda tidak siap, tentu Anda akan mengalami kekalahan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, penulis kitab Wahyu ini mengingatkan dan menasehatkan kita agar kita bersiap-siap, dan supaya kita juga mengetahui bahwa peperangan rohani yang akan kita hadapi dan lawan kita itu ialah kuasa-kuasa kejahatan. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12, bahwa perlawanan kita, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, dan yang saya pelajari melalui kesaksian dari kitab Wahyu ini, bahwa sebenarnya yang menjadi sasaran atau target serangan itu ialah orang-orang gereja. Orang-orang gereja yang dimaksud di sini bukan gedung gerejanya, tetapi orang-orang yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus, itulah yang menjadi sasaran. Lawan kita ini adalah iblis atau yang disebut dengan pendakwa. Dan pendakwa ini siang dan malam, dia begitu gigih, dia begitu bersemangat, tidak berhenti-henti, ingin menggoncang orang-orang Kristus, ingin mengganggu hidup persekutuan orang-orang yang berada di dalam Kristus. Pendakwa yang dimaksud di sini ialah bagaimana supaya melemahkan orang-orang percaya, menyudutkan orang-orang percaya sehingga mereka menatap Tuhan, oh Tuhan itu tidak ada lagi, Tuhan itu kalah, Tuhan itu gagal. Kita mempersalahkan Tuhan. Dalam keadaan pandemi ini banyak sekali orang yang mempersalahkan Tuhan, dan banyak sekali orang yang mengatakan Tuhan kita gagal, Tuhan kita kalah, Tuhan tidak mampu mengatasi ini. Tetapi apakah benar Tuhan itu gagal? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa lawan kita ini mendakwa kita, menuduh kita, melemahkan kita, menyudutkan kita. Tetapi kita mempunyai cara, menurut kesaksian kitab Wahyu ini, kita punya cara untuk mengalahkan dia. Apa itu? Yang pertama, jikalau kita baca di ayat yang ke-11, mereka mengalahkan dia, yaitu iblis pendakwa itu, oleh darah anak domba. Dan yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Tidak ada cara lain supaya kita dapat mengalahkan, bertahan, dan mampu untuk melakukan perlawanan terhadap kuasa kejahatan itu, yaitu berada di dalam Kristus, berada di dalam darah anak domba. Karena kita tahu ketika kita terlepas dari Tuhan, maka kita lemah. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus itu berarti di dalam firman-Nya, di dalam segala yang Dia nyatakan. Sebab kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32, bahwa sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka inilah yang akan merdeka. Mereka inilah yang mampu untuk menghadapi dan mengalami kelepasan terhadap kuasa-kuasa jahat. Dan yang kedua, bagaimana kita melawan dengan cara kesaksian. Kalau kita baca sejarah Alkitab, bahkan Yesus sendiri pun ketika dia dicobai, dia melawan iblis dengan firman. Jadi jangan Anda pikir ketika saya sudah menjadi Kristen, ketika Anda menjadi Kristen, kita tidak akan pernah lagi menghadapi pencobaan atau iblis tidak akan pernah mendakwa kita. Yesus saja didakwa. Ketika dia dicobai selama 40 hari. Setelah berjalan 40 hari puasa, dia dicobai oleh iblis. Dan Yesus mengalahkan kuasa perkataan iblis itu dengan firman-Nya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, firman-lah yang menjadi senjata kita. Firman-lah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita baca itu di Efesus pasal yang ke-6, bahwa firman Allah itulah yang menjadi pedang bagi kita, senjata bagi kita untuk melawan kuasa-kuasa kejahatan. Nah, oleh karena itu, di dalam situasi saat ini, kita diajak untuk kembali kepada firman. Bagaimana kita menggumuli firman dan bagaimana kita bertumbuh di dalam firman, supaya kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang ada di udara ini kita dapat mengalahkannya. Dan selain itu, melalui firman yang kita baca di hari ini, orang yang diam di dalam firman adalah orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Karena sasaran kuasa kejahatan itu ialah bagaimana mencerai-beraikan hidup orang yang percaya. Bagaimana menggagalkan, bagaimana supaya mereka meninggalkan Allah. Dan di saat-saat seperti sekarang ini, dalam kondisi pandemi ini, tadi telah saya sampaikan, begitu banyak orang yang bersungut-sungut dan mengatakan bahwa Tuhan itu gagal. Begitu banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu. Nah, tetapi ada juga dampak di lain itu semua. Persoalan karena masalah pandemi ini, kita diarahkan untuk social distance, untuk pemberlakuan sosial dengan jarak sosial, hubungan sosial bermasyarakat. Kita harus hati-hati dengan ini. Terkadang social distance bisa mengakibatkan kita tidak peduli dengan sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Social distance itu bisa berdampak semakin dinginnya kasih. Yesus pernah mengatakan bahwa tanda akhir zaman ialah anak, ayah, ibu saling bertentangan. Bangkit kerajaan melawan kerajaan. Bangkit pemerintah melawan pemerintah. Anak bangkit melawan orang tuanya. Karena apa? Karena kasih sudah semakin dingin. Nah, ini mungkin bisa menjadi nasihat bagi kita, bahwa walaupun diberlakukan social distance, tetapi kesetiaan atau persekutuan kita, kepedulian kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Kristus sedang diuji. Apakah semakin membuat kasih kita semakin dingin, ataukah kita semakin kuat dalam persekutuan? Terlebih lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di keluarga kita. Karena sasaran kuasa kejahatan ini ialah ingin mengganggu rumah tangga atau hidup persekutuan orang-orang yang percaya. Termasuk rumah tangga kita masing-masing. Apakah kita semakin tidak peduli jikalau ada orang tua atau ada anggota keluarga kita yang tidak ikut dalam ibadah? Apakah kita tidak memperdulikan mereka? Ataukah kita mengajak? Ataukah kita semakin mengundang dia? Disinilah tanggung jawab sebagai orang percaya sedang diuji. Apakah kita mau dipengaruhi? Apakah kita mau semakin membuat jarak hidup persekutuan kita di dalam Kristus itu semakin terpisah? Ataukah kita semakin membangun hidup persekutuan kita sebagai orang yang percaya? Nah, tetapi apapun itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang menang. Walaupun kuasa kegelapan atau kuasa roh-roh jahat itu telah hadir ada di dunia ini, tetapi Allah memberi kemenangan kepada orang yang percaya. Allah memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Karena apa? Karena memang Allah kita adalah Allah yang menang. Dan kita anak-anaknya adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Jadi kita tidak perlu ragu. Walaupun kita di dunia ini dikalahkan, tetapi sorga memenangkan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada Kristus telah diberinya kuasa.
Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, dan kuasa itu diberikan kepada anak-anaknya. Kuasa itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita juga membaca kisah para rasul, bahwa hanya satu nama, nama Kristus, yang menjadi kekuatan kita untuk melawan segala kejahatan dan kuasa roh-roh yang ada di dunia ini. Kita telah ditetapkan untuk menang. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut, tidak perlu kita semakin kendor. Karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh karena Allah kita adalah Allah yang berkemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Kristus, orang-orang yang berkemenangan tentu adalah orang yang bersukacita. Orang yang berkemenangan tentu adalah orang yang bersorak-sorai. Seperti firman Tuhan yang kita baca di hari ini, bahwa kemenangan mengakibatkan sorga bersorak-sorai. Mengakibatkan bahwa sorga bersukacita. Oleh karena Allah menyatakan kemenangan. Allah menyatakan kemenangan melalui kemuliaan Kristus, melalui pemerintahan Kristus yang diteguhkan, melalui kuasa Kristus yang dinyatakan, dan melalui keselamatan yang dinyatakan di dalam Kristus. Oleh karena itu orang-orang yang berada di dalam Kristus, harga mati, kemenangan itu sudah ditetapkan. Firman Tuhan menguatkan kita, dan firman Tuhan selalu menyertai kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang bisa kami dengarkan di hari ini, di Minggu Kantate, Minggu sukacita bagi kami. Walaupun masih merayakan, pelaksanakan ibadah di rumah-rumah, tetapi kami yakin Tuhan bahwa ini tidak menghambat kami untuk selalu bersekutu denganmu dan dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terlebih lagi untuk memuliakan dan memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Ingatkan kami bahwa di dunia ini sungguh begitu banyak kuasa-kuasa yang akan memisahkan kami, mencerai-beraikan kami, dan menggagalkan kami. Namun dengan kuasa anak-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mampukan kami untuk melawan dan untuk mengalahkannya. Sertai hidup kami dan kuatkan kami dalam menghadapi pergumulan saat ini. Engkaulah yang berkehendak di dalam hidup kami ya Bapa, dan kuasa-Mu lah yang nyata di dalam hidup kami. Walaupun Engkau membiarkan virus pandemi ini hadir di tengah-tengah dunia dan sejarah dunia di saat ini, tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu bersama menyertai kami dan menguatkan kami, dan berpengharapan bahwa Engkau telah menyediakan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, seluruh orang yang percaya yang ada di dunia ini, dan seluruh mereka yang bergumul di saat-saat ini. Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau menguatkan mereka. Kuatkan kami Tuhan, dan kami mendoakan seluruh orang-orang yang terlibat untuk menyelesaikan kesusahan oleh karena pandemi yang terjadi di dunia ini. Biarlah Engkau memberikan pengetahuan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan mereka semangat dan kekuatan yang daripada-Mu. Terlebih takut akan Engkau, agar dapat menyelesaikan pergumulan yang ada di dunia ini dengan kuasa-Mu, sehingga kami pun bersukacita. Begitu banyak harapan-harapan dan doa-doa kami, tetapi Engkaulah yang menyempurnakannya. Segala kelemahan keterbatasan kami menyampaikan ampun ke hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita dan bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.